Cek Cerita Kamu, tempat kamu kepo dan narsis. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada, yang terus stay tune di 92,6 MHz ya. Dan seperti janji aku tadi nih teman Pro 2, di pukul 16 waktu Indonesia Barat kita ada cek cerita kamu di sore hari ini ya. Kita juga sudah kedatangan narasumber dan kita juga akan mengangkat tema tentang syiar dakwah DDII Banda Aceh selama Ramadan ya pastinya ya. Dan kita juga sudah sudah datang ya, atau sudah hadir narasumber kita selaku Ketua Umum DDI Aceh, DDI dari Banda Aceh sendiri, Ambia STMSI. Halo, assalamualaikum Ustadz. Kita panggilnya Ustadz aja nih ya, karena memang sesuai banget kayaknya ya. Halo, assalamualaikum nih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di kesempatan sore ini? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ustadz siap bagi informasi dan juga siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita nanti akan bertanya di kesempatan sore ini ya. Insyaallah. Dewan Dakwah Islam Indonesia. Benar ya. Ini selaku ketuanya ya. Iya, ya. Kalau untuk Banda Aceh saya ketuanya. Luar biasa. Sudah menjabat berapa lama ini kalau boleh tahu nih Ustadz? Kalau Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Banda Aceh, itu singkatan daripada DDII, Kak Yuli. Jadi saya diamanahkan menjadi ketua umum itu pada tahun 2024. Berarti sudah jalan hampir udah 2 tahun ya? Iya, udah 2 tahun lebih gitu ya, luar biasa ya. Pengalaman yang menarik ya pasti ada. Nah, sebelumnya buat teman Pro 2 yang mau bertanya, boleh kita tunggu partisipasinya di channel YouTube RRI Banda Aceh atau di WhatsApp Pro 2 RRI Banda Aceh di 0811671396 ya. Kita juga tanya-tanya nih seputar masalah syiar dakwah ya di Ramadan ini, apa aja kegiatan-kegiatannya. Kita panggilnya Ustadz apa nih? Ustadz Abi atau Ustadz apa nih? Saya namanya Ambia M. Yusuf sebenarnya. M. Yusuf ya. Panggilannya Ambia. Ambia aja. Oke, Ustadz Ambia, kalau boleh tahu nih ya, kegiatan di bulan Ramadan ini apa aja sih yang sudah dijalankan? Udah 2 hari Ramadan ya pastinya ya. Kegiatan apa yang sudah berlangsung sebagai ketua dari dakwah? Iya benar. Silakan nih dijawab nih. Iya, mungkin Kak Yuli, sebelum saya menjawab program yang sudah berjalan selama 2 hari di bulan Ramadan, kita Dewan Dakwah Islamiyah Kota Banda Aceh ini, boleh disingkat Dewan Dakwah Banda Aceh, itu melakukan persiapan dulu tuh yang pertama. Sebelum datangnya bulan Ramadan, kita pengurus ini melakukan persiapan. Apa aja persiapannya? Persiapannya yang pertama program Safari Ramadan. Safari Ramadan ini kita mengutus pengurus Dewan Dakwah untuk berkunjung bersilaturahmi ke masjid, ke musalla dalam rangka mensyiarkan dakwah di bulan Ramadan. Nah, yang pastinya anggota ini enggak secara cuma-cuma begitu aja dilepaskan, tetapi ada pembekalan. 1 bulan sebelum masuk Ramadan, itu anggota yang sudah dicatat namanya dan ditempatkan di masjid ini, di mushola ini, mereka diberikan pelatihan dai, pelatihan imam, sehingga apa? Ketika sudah di hadapan masyarakat, mereka sudah siap. Begitu. Jadi selama Ramadan ini kita melakukan kunjungan ke masjid dan musalla, dan terkhusus nih Kak Yuli, di Ramadan 2026 ini dulu memang banyak masjid jadwal Dewan Dakwah. Kali ini kita pilih musalla dan munasah. Kenapa? Karena kita lihat di masyarakat, di musalla itu kadang kekurangan penceramah, kekurangan imam ya Kak Ili kan? Benar. Itu biasanya di kampung-kampung ya Ustadz ya? Iya, di Banda Aceh dan sekitarnya. Kalau di masjid kita tanya, udah full 3 bulan sebelum Ramadan sudah full. Makanya Dewan Dakwah ini mengutamakan kepada musalla dan menasah. Iya, targetnya berarti musalla dan menasah. Iya. Ya. Ustadz, sebelum kita jauh melangkah pertanyaan-pertanyaan berikutnya, saya ingin nanya dulu untuk merekrut ya dewan-dewan dakwah ini harus punya skill, punya public speaking yang bagus, punya lulusan yang harus dari dakwah atau dai gitu, benar? Iya.
sebenarnya nggak mesti. Saya sendiri ini lulusan teknik kan. Iya. Benar-benar. Iya, ST. Iya. Kemudian S2 saya ada ambil lingkungan sama administrasi. Saya nggak Gimana ceritanya bisa kan? dakwah ini kan apa katanya, kata Rasul, dakwah ini sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Jadi siapapun ini mempunyai kewajiban kita berdakwah, bukan hanya ini si fulan pendakwah, bukan tugas dia sendiri, tetapi seluruh umat Nabi Muhammad itu punya tugas berdakwah. Dari situlah motivasi saya dan juga teman-teman yang lain yang sudah bergabung. Benar. Nah, yang tadi Kak Yuli tanya, bagaimana bergabung ke Dewan Dakwah? Apakah harus Ustadz nih harus lulusan UIN gitu kan? Dakwah, lulusan Mahat, pesantren? Enggak mesti. Siapapun dia yang punya keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka diterima di Dewan Dakwah. Cuma ada, kalau sebuah organisasi ini ada prosedurnya, namanya nanti ada open recruitment. Nah, jadi sesuai dengan ADRT daripada organisasi itu sendiri. Nah, jadi teman-teman di Dewan Dakwah ini, saya Ustadz belum bisa ngomong, nggak pandai, nggak usah lah bergabung ke Dewan Dakwah. Nggak mas, nanti dilatih di situ. Kita ada lingkungan lingkungan dakwah, kita termotivasi, saling mengingatkan. Intinya lebih baik sebelumnya kita sholat kadang lewat jam 4 atau nggak tepat waktu. Di Dewan Dakwah ini kita saling mengingatkan. Dakwah ini sebenarnya untuk diri kita sendiri dulu, baru kita untuk orang lain. Gitu ya, luar biasa banget ya. Ternyata tidak sia-sia, bukan hanya dari lulusan orang-orang terpilih, tapi siapa yang mau. Itu siapa? Mungkin dia lulusan dari kesehatan, dari teknik, tadi salah satu dari Ustadz sendiri teknik gitu ya. Bisa aja kalau memang punya niat untuk berubah gitu ya, dari jati diri sendiri ya. Luar biasa ini teman Pro 2 ya. Yang mau bertanya masih kita tunggu partisipasinya di 0811671396. Ustadz, tadi kan salah satu kegiatan programnya tadi di Menasah atau musala-musala safari ya, kunjungan gitu ya. Kegiatan di safari itu apa aja, maksudnya kegiatannya apa yang dilakukan di musala itu? Bersih-bersih musala atau ngajarin ngaji atau gimana? Emang program di safari dakwah ini kita khusus untuk menyampaikan dakwah. Kita ambil momennya di malam Ramadan, di malam Ramadan pas momen sholat tarawih. Jadi kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan ceramah, kemudian ada Dewan Dakwah menjadi imam, jadi muazzin, jadi bilal. Jadi safari Ramadan ini dilakukan di malam Ramadan. Dan aktivitas ibadah sholat tarawih, mulai dari muazzin, imam, bilal, penceramah, di situ Kak Yuli. Luar biasa ya. Untuk tahun 2026 ini ada berapa banyak anggota dakwah kalau boleh tahu tersebar di Banda Aceh? Kalau kita khusus di Banda Aceh, anggotanya ada 30 orang. Memang Kak Yuli, di dakwah ini bukan sulit. Emang mengajak orang, kita kan di hati nih, siapapun yang mau bergabung itu Allah yang menggerakkan hatinya. Kita lihat dulu pada masa-masa nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Nuh berapa puluh tahun, ratus tahun beliau berdakwah, cuma 83 orang yang mau mengikut beliau. Makanya di Dewan Dakwah ini sekarang dari 2024 itu saya sendiri pertama dulu kan. Memang dari nol. Dari nol, karena sebelumnya Dewan Dakwah Kota Banda Aceh ini sempat mati suri. Vakum. Hidup nama ada tapi aktivitasnya tak ada. Benar. Saya pun nggak kenal siapa pengurus sebelumnya. Dan sampai saat ini belum ada terkoneksi. Cuma ingin saya sampaikan, pertama saya diajak oleh mantan ketua remaja masjid. Saya dulu ketua remaja masjid raya 2021-2023. Saya bergabung ke remaja masjid 2016 sampai 2023. Dilihat ini
Ustadz Ambia kayaknya bagus. Jadi pelaporannya, administrasinya bagus, maka diajak untuk menghidupkan lembaga ini, organisasi Dewan Dakwah ini. Diajak oleh Abu Said Muhammad Husin, beliau mantan ketua remaja Masjid Raya juga. Ketika diajak sendiri saya ini, silahkan bentuk sendiri. Ya, silakan betul. Saya punya pengalaman organisasi, maka saya ajak orang-orang yang bisa saya ajak untuk bergabung. Saya buat struktur organisasinya, maka sampai sekarang alhamdulillah Kak Yuli, bukan ini sudah melebar dakwahnya. Kalau boleh tahu anggotanya udah berapa nih? 30 orang. 30 orang. Iya, Ini Adam semua ya, Hawanya nggak ada ya? Ada. Kalau Adam, Hawa di bagian apa nih? Iya, itu nanti di bagian muslimah. Bisa juga bergabung di bagian dakwah. Dakwah itu kan ada untuk perempuan, ada untuk laki-laki. Yang muslimah pun mereka juga ada buat kajian rutin setiap 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali pertemuannya. Intinya dakwahnya untuk diri mereka sendiri. Kalau sudah ada pada diri mereka, baru mereka menyampaikan ke yang lain. Mungkin Kak Yuli tadi pengen tahu mungkin struktur organisasi Dewan Dakwah. Kalau mau tuh saya sampaikan. Insya Allah ya. Kalau ada kesempatan ya kan, siapa tahu kehendak Allah gitu ya Ustaz ya. Ustaz boleh tahu nih ya, dari tahun 2024 terbentuknya organisasi ini ya, Dewan Dakwah ini. Ini Ustaz sendiri sebagai yang pernah terjun sendiri, ini ada perbedaan nggak setiap tahunnya itu kegiatan-kegiatan ini? Iya, memang kalau safari dakwah di Ramadan ini apa namanya kegiatan yang rutin tahunan yang dilakukan. Dan masjid-masjid pun di Banda Aceh sudah tahu Dewan Dakwah. Sebelumnya juga kita melaksanakan kegiatan dengan seluruh BKM yang ada di Banda Aceh tentang namanya sosialisasi pembentukan Baitul Mal. Kita undang semua itu. Jadi mereka pun sudah tahu Dewan Dakwah, sehingga waktu Ramadan pun tidak asing lagi ketika kita sampaikan nih Dewan Dakwah mau berkunjung silaturahmi. Alhamdulillah mereka menerima dengan baik kan. Nah, kemudian Kak Yuli, di Ramadan ini bukan hanya ada safari dakwah. Jadi safari dakwah ini salah satu program yang direncanakan di bulan Ramadan. Ada lain lagi, yaitu kajian. Itu kan yang penting. Kajian ini tetap diterapkan di musala tadi ya? Kajian enggak ini, itu diadakan di Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi dibuat di aula Masjid Raya itu pada hari Sabtu, setiap hari Sabtu pukul 2 siang. 2 siang. Oke. Siapapun boleh bergabung, laki-laki dan perempuan. Nanti dipisah safnya. Laki-laki sebelah sana kanan, kiri sebelah kiri laki-laki perempuan. Jadi dipisah. Jadi bergabung di situ kita mempelajari kitab tafsir Ibnu Katsir dan juga tentang kondisi Islam terkini. Kayak Ramadan nih kita belajar fikih Ramadan. Kita gunakan referensi kitab lah. Jadi nggak ngomong sembarangan. Durasinya berapa lama tuh Ustaz? Itu jam 2 sampai 3.45. Ya, hampir asar ya. Benar-benar ini luar biasa sebenarnya bisa menambah ilmu pengetahuan untuk remaja-remaja masjid. Bukan hanya remaja loh, siapa aja di luar rumah sana yang memang masih kemampuan dalam ilmu agamanya kurang boleh ikut serta. Kalau boleh tahu nih, programnya ini mudah-mudahan berjalan terus sesudah Ramadan atau cuma di Ramadan aja? Iya, memang program ini berjalan bukan hanya di Ramadan. Cuma di Ramadan itu momen yang paling penting kan. Di Ramadan ini full kegiatannya. Kalau di hari biasa itu nggak full setiap malam, tetapi kadang setiap minggu, setiap bulan. Pengurus Dewan Dakwah ini mengambil peran dakwah baik di khutbah Jumat, kemudian baik di kajian subuh, di kajian maghrib, halaqah. Mereka ambil di Banda Aceh. Oke, kita akan dulu sejenak ya untuk teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kita akan melaksanakan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya, dan nanti akan kita lanjutkan kembali perbincangannya.
Dua dimanapun kamu berada, antara stay tune di 90.6 MHz. Buat kamu yang baru aja melaksanakan ibadah sholat asar, semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali perbincangan kita bersama Ustadz Ambia ya, selaku Ketua Umum ya Dewan Dakwah Islam Indonesia Banda Aceh tepatnya ya, di kesempatan sore ini. Nah, penjelasan beliau juga sudah banyak tadi ya, di mana kegiatan-kegiatan program-program yang sudah berjalan di 2 hari Ramadan ini, dakwah dan juga safari, dan juga tadi ada tentang tausiah ya, Iya. di musala-musala. Iya. Tepatnya kalau boleh tahu nih Ustadz, tadi ada 30 personil atau Iya. pendakwah gitu ya, Iya. sudah hadir, sudah dicetak, sudah siap untuk Iya. berbagi ilmu untuk masyarakat di daerah Banda Aceh sendiri. Itu tepatnya itu di daerah mana banyak kan dari santrinya ini? Ini Ditempatkannya di mana nih? oh gitu, saya pun ada ngeprint nih apa namanya Tempat-tempatnya ya? jadwal safari Ramadan. Nah, Iya. itu ada sekitar 22 jadwal. 22 jadwal. Emang nggak kita ambil full, biar yang lain punya jadwal sendiri, biar mereka bisa mengaturnya, kegiatannya pribadi. Jadi yang banyak itu memang seperti saya bilang tadi di musola. Benar. Ada di Masjid Silang Ruko itu pada besok subuh, ceramah subuh besok. Kemudian esoknya lagi di Musola Al Hidayah Sukadamai. Di mana Sukadamai saya kurang tahu juga. Di Batas sana ya? Iya, bisa jadi. Iya. Kemudian di musola di musola Baitus Salam Kaju, di Masjid Al Hidayah Lampulo, kemudian di Masjid Kedah, kemudian di musola Al Muhajirin Ruko, dan di musola Dusun Lamnyong. Ada masjid apa lagi nih, Sabilil Jannah Gampung Doi. Kemudian ada musola Golkar. Dekat situ ya. Jadi jadwalnya itu kadang satu masjid sempat 2 malam, 3 malam. Ada yang dikasih 10 malam, saya bilang kalau 10 malam nggak ada yang lain nanti kan. Kasih kesempatan buat yang lain ya, Ustaz, luar biasa banget ya. Ternyata banyak ya musola-musola yang dibagikan personil. Jadi buat teman-teman Pro2 jangan lewatkan safari subuh yang pastinya ya. Nanti insya Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat akan didapat, khususnya buat remaja-remaja. Iya, jadwal detailnya Kak Yuli bisa diakses nanti di IG Media Dewan Dakwah. Ada websitenya www.ddii-bna.com. Kalau Instagramnya @dewandakwah.kota-Banda-Aceh. Nah, oke, luar biasa, langsung bisa di-add ya, dilihat-lihat kegiatan-kegiatan apa aja yang diadakan oleh Dewan Dakwah ini sendiri daerah Banda Aceh, teman Pro2 ya. Jadi jangan sia-siakan lah momen kesempatan ini, cuma sebulan, cuman 30 hari gitu ya. Jadi jangan sampai terlewatkan, khususnya buat remaja-remaja. Benar ya. Oke, boleh tahu nih, selama tahun 2024 sudah terbentuk organisasi Dewan Dakwah ini, selaku Ustadz Ambia sendiri, sudah dari 2024 kan banyak pengalaman-pengalaman yang sudah didapat gitu ya. Pengalaman yang paling menarik itu di tahun berapa gitu? Kegiatan apa kalau boleh tahu gitu? Iya. Memang yang menarik itu kan tantangannya. Kalau ada tantangan itu menarik biasanya. Gitu ya? Iya. Kalau nggak ada tantangan nggak menarik. Gitu ya? Ya, dari pertama sudah menarik Kak Yuli. Dari dibentuk nggak ada apa-apa. Jadi membangun dari dasar kembali personil struktur organisasi Dewan Dakwah ini. Kita kumpul, kita cari orang-orang yang mau berdakwah itu. Susah ya. Saya chat telepon nih, mau nggak bergabung Dewan Dakwah. Dewan Dakwah ini bukan organisasi sesat, saya bilang. Karena ada Kak Yuli satu lagi LDII yang sudah dicap sesat oleh pusat kan, MUI. Kalau DDI ini enggak, ini sebuah organisasi dia. Saya bilang di DDI ini ada anak daya, anak pesantren, anak kuliah. Kalau saya sendiri ini ada di daya, ada di dulu saya di daya Darul Ulum Abu Lungi. Nah, itu saya mondok di situ ada 3 tahun, kemudian saya pindah ke Darul Aman. Itu sudah selesai kuliah? Iya, sambil kuliah. Sambil kuliah. Iya, sambil kuliah kita tinggal di pesantren. Luar biasa. Memang
Iya, iya. Kenapa saya pilih pesantren? Karena memang selain kita bisa beraktivitas yang bagus, kita bisa nambah ilmu kan. Benar. Iya. Jadi 2 tahun dok. Iya, di Dewan Dakwah ini bukan hanya anak pesantren, semua lini bisa masuk ke sini. Nah, ketika itu saya telepon satu, bagaimana Dewan Dakwah? Enggak, Dewan Dakwah ini murni kita menyebarkan dakwah sesuai dengan daerah Banda Aceh. Kalau kita Banda Aceh ini bermazhab Imam Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Jadi memang kita sesuai dengan daerah kita. Jadi nggak boleh datang misalkan ada anggota yang masuk membawa organisasinya, nggak boleh. Kita harus mengikuti yang namanya kebiasaan dan yang ada di daerah Banda Aceh. Nah, ketika itu saya kumpulin orang-orang, saya telepon satu-satu, ada yang bisa, ada yang enggak, sehingga Allah pilih dari beberapa orang untuk bisa terbentuk, sehingga kami buatlah pelantikan Kak Yuli kan, waktu itu di hotel di samping Masjid Raya. Saya nggak sebutkan nama hotelnya, mungkin di sini kan berbayar dia. Enggak ya. Jadi di satu hotel, alhamdulillah banyak kita cari orang-orang donatur, karena dakwah ini nggak bisa sendiri kita Kak Yuli. Saya mengajak orang lain, yuk kita membantu dalam dakwah. Nggak sanggup tenaga, kita bantu secara biaya kan. Siapa kita harus mengambil peran di dakwah ini. Alhamdulillah banyak sesenior daripada remaja masjid, saya bilang ini hidupkan. Mereka bantu sehingga proses pelantikan nggak ada dana sebesar pun kayak ini. Malah kita dana pribadi kita keluarkan. Jadi kalau masuk ke dalam dakwah mengharapkan uang nggak ada di sini. Pahala yang luar biasa. Jadi memang dari nol biayanya kita bekerja sama di agama ini, istilahnya kalau bahasa urung jamunkeun kaili. Tak kerja bak manusia, gaji bak Allah. Jadi kita bekerja di dakwah, insya Allah jadi pahala jariah nanti ketika di akhirat. Saya merasa sendiri kan ketika di jalur dakwah, walaupun nggak ada uang biasa aja kita ada ekonomi, dari segi ekonomi nggak masalah. Memang kita nggak mengharapkan itu, yang kita harapkan kan ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tantangannya itu yang menarik, hal yang menarik yang saya rasakan, dapatkan selama 2 tahun ini. Kalau sekarang sudah normal organisasinya kan, tinggal ikuti alurnya saja Kak Yuli. Benar, karena pertama yang terbentuk ini yang susah sebenarnya. Segala sesuatu yang pertama dibentuk ini memang susah ya. Bukan hanya organisasi kalau kita katakan ya Ustadz ya. Kalau boleh tahu nih Ustadz, kemana aja nih dakwahnya selama 2 tahun itu? Ya, memang dakwah kita itu nggak lepas daripada lingkup Banda Aceh. Cuma ada kita safari keluar, kayak kemarin kami safarinya ke Tangerang. Jadi pas saya sekalian ada ujian tesis, saya sambil safari di sana, ketemu Dewan Dakwah di sana. Jadi dakwahnya enak sebenarnya, di mana-mana ada gitu kan. Di masjid, sampai sana kita cari masjid dulu. Ini kita di Dewan Dakwah ingin memberikan tausiah. Jadi memang beberapa minggu awal bulan yang lalu itu ke Semarang, ke Tangerang, dan sebelumnya juga Dewan Dakwah ini mengambil peran dakwah dalam hal sosial. Kemarin kita terjadi bencana banjir dan longsor di beberapa titik di Aceh. Kita ikut membantu. Kita menggalangkan donasi, kita salurkan ke sana. Cuma pada Ramadan ini kita belum sampai ke sana. Mudah-mudahan nanti bisa ke sana sambil kita berdakwah, kita menyemangati masyarakat di sana. Yang pastinya mereka perlu semangat, motivasi daripada kita semuanya. Bukan hanya yang mereka minta makanan, uang, mereka enggak itu. Motivasi, semangat dari
sesama Trauma healing ya, iya Pak, betul. ya. Luar biasa ya. Ustadz, tadi ada 2 program yang sudah dijalankan, ya kan? Selain itu kira-kira ada berapa program sih sebenarnya? Ya, di Ramadan ini selain yang tadi Safari Ramadan, ada namanya satu lagi kajian Islam, itu setiap Sabtu, kemudian ada buka puasa bersama. Bukber. Itu yang nggak boleh tinggal Nggak kan? boleh tinggal, Di mana-mana kan? Kak Yuli Ada selalu ya Ustadz ya? pasti Kak Yuli dari SD, SMP, SMA punya grup-grup khusus itu kuliah lah kan, tempat kerja itu yang nggak boleh tinggal di bulan Ramadan. Dewan dakwah juga mengambil begitu, cuma saya selaku pengurus Dewan dakwah menyampaikan kepada pengurus juga, kita harus ketika berbuka itu kita mengadakan bukber itu memang nggak dilarang, cuma kalau kita melanggar syariat maka hal yang bagus itu menjadi dosa kita. Ini mohon maaf Kak Yuli, ini di Banda Aceh ini kita kan banyak kafe, banyak tempat warung kopi. Memang sudah dihimbaukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh, setiap usaha itu ada tempat mereka untuk sholahan. Benar. Iya benar-benar. Memang dihimbau berarti. Iya, memang dianjurkan kan dan IMB izin membangun bangunan itu kan. Harus ada namanya tempat-tempat ibadah gitu, musala. Nah, ketika kita berbuka puasa sama teman-teman, itu kan jadi hal yang baik, kita bersilaturahmi. Kadang teman kita nggak jumpa selama puluhan tahun, di hari itu kita jumpa Sekali pas pulang ke Banda Aceh kan. Benar. Nah, di situ jangan sampai kita buat hal yang bagus itu menjadi digabung, kita lewatkan waktu maghrib. Waktu maghrib itu singkat. Jangan sampai kita lewatkan, kita habis kita makan dulu sebentar sedikit, kita minum, kita makan dulu, apakah kue ataupun ada kue langsung makanan, habis itu kita langsung melaksanakan sholat maghrib. Ajak teman-temannya, yuk kita sholat. Ini kebanyakan kita lihat memang kalau udah bukber lupa. Lupa. Iya benar. Saya sama Ustadz, saya juga rasanya kalau ditinggalkan sayang gitu ya. Pas mau sholat nanti teman-teman juga udah menghilang. Jadi akhirnya terlewatkan. Iya. Itu banyak sering terjadi ya. Sebenarnya nggak boleh gitu ya Ustadz ya. Nggak boleh, apalagi sudah masuk nanti waktu tarawih. Jangan asik kita di tempat itu. Aja teman-teman untuk sholat habis tarawih kan bisa ngopi lagi. Benar. Panjang waktunya ke Ramadan. Malam itu seperti siang ya kayak ini ya. Benar. Oke, programnya ada 3 tadi. Ada lagi? Oh iya, ada lewat ke situ. Nih. Yang ketiga, yang keempat, yang pastinya kajian khusus muslimah masih diadakan. Kemudian ada namanya talk show radio. Ini termasuk kita berarti selalu berarti ya. Iya. Insya Allah Emang kita rutin, akan insya Allah. mengundang orang-orang yang profesional, teman Perdua akan memberikan informasi yang terbaik dakwah istilahnya. Iya. Singkat melalui RRI. Itulah Benar, ya? mungkin kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada RI Pro 2 atau RI Banda Aceh yang sudah mendukung dakwah. Nah, ini salah satu bagus. Iya. Instansi yang perlu dilihat oleh yang lain. Benar-benar. Iya. Ini bukan saya puji di depan orang, enggak. Ini contoh lain. Ini mungkin tentang syariat Islam kita di Banda Aceh. Ini yang seharusnya kan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dan Aceh. Tetapi kadang lembaga lain nggak berkontribusi terhadap itu. Dinas Syariat Islam menyarankan agar kita tidak memakai celana pendek, menutup aurat. Tapi kita tengok di flyer lain, sudah ada kok yang buka aurat. Ya, benar. Itu sebenarnya semua dakwah ini harus membantu seperti RI Kota Banda Aceh. Terima kasih. Ustadz, ada yang bertanya, boleh kita bacain dulu ya? Boleh. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan darinya Lara Purnamasari ya. Baik, terima kasih Kak Lara. Katanya, Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, kalau Ramadan adalah bulan untuk bertakwa dan meraih ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa setelah Ramadan pergi banyak kebiasaan baik yang justru hilang? Apakah takwa kita hanya sebatas muslimah? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa nih ya. Iya. Gimana nih jawabannya nih Ustadz? Memang sering terjadi ya? Kita kayak macam sebatas waktu Ramadan aja nih kita baik ketutup aurat, tapi pas Ramadan pergi kita macam iman takwa kita juga pergi gitu. Ini sedih banget nih. Iya. Sebenarnya iya. Pertanyaan besar nih. Kenapa? Siapa yang tanya tadi? Kak Lara. Oh, Kak Lara. Ini
Ramadan ini adalah bulan apa namanya, selain bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barakah, ini juga bulan ujian bagi kita. Benar-benar ujian. Allah ingin melihat kita, apakah di bulan Ramadan ini benar-benar kita berhasil atau tidak. Kalau kita nikah, kita kan sekolah dulu kan. Iya, iya benar. Nah, kita mengikuti ujian. Hasilnya kapan kita lihat? Terakhir Waktu bagi rapor lah, ya kan? Waktu bagi rapor kita lihatnya. Nah, Ramadan gitu juga. Di malam pertama aja Kak, sudah Allah uji kita. Hujan yang lebat. Iya benar, benar di Kota Banda Aceh. Yang lebat kali. Kalau malam pertama biasanya penuh masjid, jalan macet. Allah ingin melihat malam itu. Ini ada nggak hambaku yang waktu Ramadan itu mereka benar-benar ikhlas melaksanakan sholat, beribadah kepada Allah. Ini Allah lihat. Siapapun kadang hujannya nggak bisa pergi ini kan. Allah ingin menguji, ingin melihat hambanya. Ternyata banyak hamba-hamba Allah yang apa namanya masjid penuh kan. Pak Ili kemarin sholat di mana? Siaran. Siaran ya. Pas kena jam dinas. Iya, jam dinas. Enggak apa-apa, nanti cuma kita gantikan. Tapi sholatnya di sini. Setelah kita ada musalah. Oh, ada musalah juga ya, itu. Kita relay juga. Jadi pas relay kita langsung ibadahkan sendiri. Oh, di situ ya. Nah, seperti Kak Rara tanya tadi, gimana kenapa nih setelah kita diuji tapi hasilnya kita nggak bagus? Nah, seperti bagi rapor tadi, ada yang nggak sungguh-sungguh sehingga dapat ranking 32. Iya benar. Iya, ranking terakhir. Ini tergantung keseriusan lah kita dalam beribadah, dalam mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di bulan Ramadan ini bulan diuji kita, bulan kita mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya, yang pastinya apa namanya hasilnya dilihat setelah Ramadan. Bukan waktu Ramadan. Kapan Ramadan ini berhasil? Setelah Ramadan. Kalau waktu Ramadan ada yang bilang bahwa apa namanya syaitan itu kan sudah diikat kan? Jadi kita mudah melakukan ibadah. Memang di bulan Ramadan ini kita melawan diri kita sendiri terlebih dahulu nih. Apakah kita mampu menggerakkan badan ini untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, kita tadarusan. Apakah karena momen Ramadan aja kita melakukan itu? Allah ingin melihat kapan hasilnya setelah malam Idul Fitri nanti. Di malam Idul Fitri malah apa namanya dilihat, malah ada yang hura-hura, padahal malam Idul Fitri itu malam penentuan kita. Nah, diampunkan dosa kita malam itu. Allah ingin melihat 30 hari yang sudah beribadah, malam itu malah kita haru-hara sudah seperti hari biasa. Makanya di bulan Ramadan ini saya sarankan agar mendapatkan hasil yang bagus nanti kita benar-benar melakukannya dengan ikhlas. Jangan kita melakukan karena hal sesuatu, apalagi kita menjadi ria. Maaf kadang sedikit kita ini kita naikkan status kan. Sering tuh. Iya. Kira-kira saya sering melihat kan, ini sudah salat tarawih, sudah baca Al-Quran. Padahal kenyataannya cuma waktu itu baca Al-Quran. Cuma berapa ayat aja ya Ustaz ya. Nah, kita melakukannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melakukan rutin, jangan sampai tinggal. Hari pertama kita semangat. Hari kedua kita lebih semangat lagi. Hari ketiga lebih semangat lagi. Jadi semangat Ramadan itu bukan hanya di 10 awal, tapi sampai akhir Ramadan insya Allah nanti mendapatkan ranking 1 nih. Seperti tadi kita bilang. Amin ya. Terus Ustadz, untuk respon dari masyarakat sendiri ini gimana Ustadz? Selama udah 2 hari dakwah ya di musalah ini, gimana respon dari ini sendiri? Memang respon masyarakat bagus. Mereka malah menjadwalkan lagi kan. Benar. Kami bilang boleh, cuma ada tempat lain yang harus kami kunjungi. Ini harus tambah beberapa malam lagi. Malah yang minta jangan. Ada yang minta 10 malam. Saya bilang sama panitia jangan 2-3 malam saja. Bagi-bagi. Ada nggak dampak terhadap masyarakat setempat? Ya, itu sebenarnya yang sebenarnya itu
kita safari ini bukan sembangan safari, kita ada buat silabus kan. Jadi ada silabus Ramadan. Jadi dari malam pertama harus kita sampaikan apa, malam kedua apa, kita ingin mencapai target apa di kondisi masyarakat seperti ini. Yang pertama, ada kemarin waktu rapat kita sampaikan ini tentang kepedulian sosial. Jangan sampai kita mulai sekarang itu kepedulian sosial itu kurang, apalagi kita kemarin diuji kan dengan keluarga kita yang ada di Aceh yang sebelah timur, itu diuji, baik sebelah barat. Kita harus bangkitkan semangat masyarakat dalam kepedulian sosial, selain tentang pembahasan fikih puasa, tentang momen-momen lah di bulan Ramadan, kayak apa nuzul Quran 10 akhir. Itu salah satu pembahasannya. Ada silabusnya yang diberikan kepada pendai ini. Istilahnya ada targetnya, bukan hanya dakwah-dakwah aja, tapi nggak ada evaluasi implementasinya, tapi memang ada targetnya. Apa yang disampaikan harus sampai tujuannya. Keren banget nih Ustadz ya. Nah, ada yang bertanya, boleh kita bacain satu lagi nih Ustadz ya, mengingat waktu masih ada juga nih ya. Apa rencana pengembangan program Syiah dakwah DDI ini Banda Aceh untuk Ramadan berikutnya? Belum pun selesai, masa sih tanya depan? Berikutnya dong, ke depan apa sih kira-kira rencana pengembangan program Syiahnya gitu? Untuk pengembangan, mungkin kita lihat sekarang masyarakat banyak berkumpul di warung kopi. Mungkin dakwahnya itu bukan kita menjemput bola kan, kita lebih banyak membuat kegiatan di warung kopi juga. Padahal kan ya harus banyak kegiatan di masjid sebenarnya kan. Cuma karena kondisi sekarang di Banda Aceh, kita lihat memang anak-anak muda atau masyarakat kita lebih enak mereka berkumpul di warung kopi, maka dakwah kita juga harus lari ke sana kan. Biasanya kita sediakan di masjid. Kalau manggil di masjid ya orang itu aja, kayak Kak Yuli hari ini gitu kan. Kak Yuli aja gitu kan. Kalau boleh tahu format untuk dakwah di warung kopi beda nggak sama di masjid? Iya, tentunya beda ya. Ya tentunya beda. Kalau warung kopi itu kan santai dia. Santai. Lebih santai. Kemudian ada makanan dan ngopi juga kan, itu yang penting. Santai ya pastinya. Biasanya kalau dakwah posisi santai kayak gitu lebih nyerapnya daripada tegang, fokus gitu ya. Luar biasa. Terima kasih juga buat seseorang yang sudah bertanya di kesempatan sore hari, dan juga buat Kak Lara ya, mengingat waktu 1 menit lagi nih, apa sih harapan, mungkin apa yang ingin sampaikan di sore hari ini buat teman-teman Pro 2 atau juga remaja di luar rumah sana, harapan dulu. Baik. Ini Kak Yuli, ini terkhusus kalau masalah program kegiatan sudah disampaikan tadi. Saya ingin menyampaikan masalah Ramadan. Ramadan ini memang setiap tahun pasti ada dia. Jangan kita jadikan Ramadan ini hanya kegiatan tahunan kita saja, tetapi harus benar-benar menjadi bekas bagi diri kita, baik untuk rohani kita, keikhlasan kita, juga semangat daripada ibadah itu kita sendiri. Makanya saya mengajak juga kepada seluruh masyarakat, mari kita dukung syiar dakwah yang ada, bukan hanya di Dewan Dakwah, dimanapun ada syiar dakwah, di Menasa ada tadarus, kita dukung mereka. Dan kita bawa minum. Itu intinya, syiar ini bukan hanya satu kelompok, tetapi untuk semuanya dakwah ini. Mungkin di akhir saya ingin berdoa, kita minta pada Allah semoga kita semuanya pendengar radio RI Pro 2 Banda Aceh, semoga Allah menerima puasa kita, qiyam kita, sedekah kita, dan seluruh amal ibadah kita. Allahumma barik lana fi Ramadan wa inna ala siyamihi wa qiyamihi wa taqabbalhu minna ya rabbal alamin. Wahai Allah, sampaikanlah berkahilah kami di bulan Ramadan ini, bantukanlah kami ini dalam berpuasa, benar-benar puasa yang benar gitu kan, bukan hanya menahan haus dan lapar dan dahaga yang kita, tetapi benar-benar kita menjaga puasa ini dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Kemudian ya Allah, menegakkan qiyam di dalamnya. Semoga kita juga mengambil peran dalam ibadah malam, dan Allah menerima semua amal kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, sehingga nanti selepas Ramadan kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin itu saja dari Kak Yuli, dari saya. Terima kasih Ustadz Ambia, luar biasa banget ya. Semoga pemahaman kita di hari ini bisa sentuh sedikit hati-hati kita, terbuka sedikit untuk mengikuti dakwah-dakwah yang disiadakan oleh dakwah remaja masjid ini sendiri ya. Iya, Dewan Dakwah. Dewan Dakwah luar biasa. Baik, terima kasih juga buat yang sudah bertanya, dan buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada, insya Allah nanti dakwah atau cek cerita kamu edisi Ramadan akan hadir setiap hari di pukul 16 hingga pukul 17 kurang 15 menit yang pastinya, insya Allah dengan tema-tema berbeda. Terima kasih buat yang sudah bertanya, kita pamit. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Cerita wabarakatuh. dan ceria, cek cerita kamu.